Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Eka Ubaya Taruna Raup, dosen tetap pada program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sangbumi Ruwajurai, yang diberi tugas dengan surat keputusan untuk mengajar mata kuliah Birokrasi dan Governasi Publik sebagai dosen penanggung jawab di kelas FISIP 3. Di dalam memberikan materi, saya selalu berupaya mengajak mahasiswa untuk mendengarkan, mengakses ketika menyampaikan materi dalam bentuk PowerPoint. Di mana dalam menyampaikan materi selalu terjadi interaksi di antara mahasiswa, dikarenakan agar mahasiswa dapat berpikir secara logis dan mengembangkan ide serta argumentasinya di dalam topik yang diberikan pada hari itu. Selain itu, mata kuliah birokrasi dan governasi publik dikemas dalam bentuk diskusi kelompok yang kemudian dipresentasikan dan diperdebatkan secara logika dan berpikir akal sehat. Disitulah saya akan memberikan nilai kepada mahasiswa dari setiap pertanyaan dan jawaban yang bisa diterima secara logis. Mata kuliah dan governasi publik merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara pada semester 4 dengan bobot 3 SKS. Dengan menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki pilihan untuk bisa memahami dan mampu menerangkan teori birokrasi dan peran birokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan, pergeseran paradigma dari governance ke governance, serta prinsip good governance. Poin-poin yang dibicarakan dalam mata kuliah ini antara lain memahami ide dan teori birokrasi, pergeseran paradigma, government ke governance, peran birokrasi dalam negara dan penyelenggaraan pemerintah, public value, konsep governance, patologi birokrasi, pola hubungan antar aktor dalam governance, partisipasi dalam governance, transparansi dan akuntabilitas, dan pola perbaikan dan reformasi birokrasi. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang birokrasi dan governasi publik, maka pada mata kuliah ini banyak memberikan pemahaman dan pengertian di ruangan atau di dalam kelas dengan menggunakan bahan kajian, tulisan literatur, serta rujukan yang relevan. Materi percakapan diperoleh dari literatur tentang birokrasi dan governasi publik dan kasus sebagai bahan persiapan dan tugas untuk lebih mengembangkan kemampuan mahasiswa. Proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi platform address yang ditunjang dengan media pengajaran yang tersedia seperti pembelian tugas, teori, presentasi mahasiswa, serta belajar langsung praktek di lapangan baik di instansi pemerintah, BUMN, maupun swasta. Mata kuliah birokrasi dan governasi publik terdiri dari 16 kali pertemuan, yang mana pertemuan ke-8 adalah ujian akhir semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Dalam mata kuliah ini, capaian pembelajaran adalah mahasiswa diharapkan memiliki pilihan untuk mampu melihat secara mendalam gagasan dan pemanfaatan organisasi, regulasi, strategi publik, bantuan publik, perilaku organisasi, serta keuangan negara, perubahan otoritas, dan administrasi publik. Dan mahasiswa dapat mengkaji komunikasi antara pelaku dalam pemerintahan terbuka, seperti dalam rencana kebijakan administrasi publik, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam lingkup sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan keamanan, dengan pendekatan ekonomi, politik berjiwa kewirausahaan. Materi pembelajaran yang pertama, pemahaman konsep dan teori birokrasi. Yang kedua, peran birokrasi dalam negara dan penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, public value. Yang keempat, relasi dan peran aktor dalam governance. Yang kelima, pergeseran teori administrasi publik. Yang keenam, patologi birokrasi. Yang ketujuh, pola hubungan antar aktor dalam governance. Yang kedelapan, ujian tengah semester. Yang kesembilan, partisipasi dalam governance. Yang ke-10, transparansi dan akuntabilitas. Yang ke-11, pola perbaikan dan reformasi birokrasi.
Yang ke-12, strategi reformasi birokrasi dan kelembagaan pemerintah. Yang ke-13, teori citizen charter dan penerapannya dalam pelayanan publik. Yang ke-14, dampak globalisasi terhadap penyelenggaraan good governance. Yang ke-15, pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi, dan governance publik. Yang ke-16, yang terakhir, ujian akhir semester. Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif tentang birokrasi dan governance publik, mata kuliah ini memberikan banyak pemahaman dan pengertian di dalam ruangan atau di dalam kelas dengan menggunakan bahan kajian dan literatur secara referensi yang relevan. Sistem pembelajaran dilakukan dengan menggunakan website atau internet di dalam ruangan atau kelas. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini dilaksanakan secara luring dan daring. Luring yaitu dengan mendengarkan, tanya jawab, mengakses, mempedomani, diskusi kelompok, dan presentasi. Daring dilaksanakan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan melalui Zoom dan Classroom. Mata kuliah ini mengharuskan adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, dikarenakan perlunya kemampuan berpikir dan menganalisa suatu masalah yang dimana mahasiswa diharuskan untuk melakukan pemecahan sehingga mahasiswa dapat mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam birokrasi pemerintahan kita, baik tempo dulu maupun pada saat ini. Materi yang disampaikan lalu didengarkan, dilakukan tanya jawab, kemudian didiskusikan secara berkelompok, dan berakhir dengan presentasi yang mengharuskan mahasiswa melakukan debat terbuka, mengungkapkan argumentasinya melalui pertanyaan dan menjawabnya. Sistem penilaian mata kuliah. Dalam mata kuliah birokrasi dan governance publik terdiri dari kehadiran, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Kehadiran 15%, tugas 10%, kuis 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Indikator dari mata kuliah birokrasi dan governance publik ini adalah di dalam pertemuan pertama itu mahasiswa menjelaskan dengan baik konsep dan teori birokrasi untuk mencapai pembelajaran. Di dalam pertemuan kedua, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik peran birokrasi dalam negara dan pemerintahan. Di dalam pertemuan ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik public value. Di dalam pertemuan keempat, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik relasi dan peran aktor dalam governance. Di dalam pertemuan kelima, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik pergeseran teori administrasi publik. Di dalam pertemuan ke-6, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik patologi birokrasi. Di dalam pertemuan ke-7, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik hubungan antar aktor dalam governance. Di dalam pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Di dalam pertemuan ke-9, mahasiswa dapat menjelaskan partisipasi dalam governance. Di dalam pertemuan ke-10, mahasiswa dapat menjelaskan transparansi dan akuntabilitas. Di dalam pertemuan ke-11, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik tentang perbaikan dan reformasi birokrasi. Di dalam pertemuan ke-12, mahasiswa dapat menjelaskan strategi reformasi, birokrasi, dan kelembagaan pemerintah. Di dalam pertemuan ke-13, mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik teori citizen charter dan penerapannya dalam pelayanan publik. Di dalam pertemuan ke-14, mahasiswa dapat menjelaskan dampak globalisasi terhadap penyelenggaraan good governance. Di dalam pertemuan ke-15, mahasiswa dapat menjelaskan teknologi informasi, komunikasi dalam pelayanan publik. Dan yang terakhir, di dalam pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Demikianlah pengantar atau pemaparan saya selaku dosen penanggung jawab mata kuliah birokrasi dan governance publik. Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh, selanjutnya dapat disaksikan video atau cuplikan ketika sedang melakukan pembelajaran di kelas atau ruangan dengan metode pembelajaran presentasi. Selamat pagi rekan-rekan semua. Baik, pada pagi hari ini sebelum saya absen satu persatu, saya akan menjelaskan materi pada hari ini yaitu birokrasi dan governance publik. Di mana materi ini nanti akan kita diskusikan secara bersama, kemudian kita presentasikan di depan kelas dengan isi latar belakang, konsep kepemerintahan, dan konsep good governance.
Pagi. Dan salam sejahtera buat kita semua. Tabikul. Semangat ya. Baik, rekan-rekan sekalian. Materi hari ini kita melanjutkan presentasi yang tertunda kemarin ya. Yang mohon maaf, karena ada kegiatan, makanya saya kasih tugas. Seharusnya bukan tugas seperti ini. Tapi nggak apa-apa, tugas itu membantu ketika nanti nilai UASnya kecil ya. Karena nilai tertinggi saya dari tugas. Jadi jangan dikerjakan tugasnya. Baik, yang pertama saya akan absen dulu ya. Bukti ada? Oke. Anggasani? Dia Restu Alisa? Taklika yang mana? Agung? Inisial Sabila? Julis Bagas? Yang selalu mengingatkan saya ya, sebelum kuliah Pak dan mata kuliah besok. Erik Maulana? Tarisa? Lagi jalan-jalan. Anggi Kanora? Anida? Setia? Esti? Sedita? Dimas? Suci? Septi? Ya, begitu juga yang jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu birokrasi Indonesia di masa sekarang atau yang sering kita sebut reformasi birokrasi. Saya sendiri Syifa Maulana Putri sebagai ketua kelompok dan ada moderator. Nama saya Kartika Wadiasa. Saya Muhammad Agung Putra. Saya Nisa Sari. Saya Dita Mustasari. Saya Dita. Saya Dita. Saya Dita. Saya Setia. Dan di sini akan dimulai dijelaskan oleh saudara Abu. Atapnya ada pada birokrasi yang berjalan di Indonesia yang sering disebut dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia, aparatur, ketataraksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik yang dilakukan secara sadar untuk memposisikan diri birokrasi kembali dalam rangka menyelesaikan diri dan dinamika hubungan yang dinamis. Munculnya reformasi birokrasi menurut Misal OH 2008 116 sampai 114, ia mengatakan bahwa beberapa yang bisa mendorong terjadinya reformasi birokrasi, yaitu 1. Adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaruan. 2. Memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis nasional. Perubahan lingkungan strategis nasional Indonesia adalah terjadi krisis ekonomi atau moneter dan perubahan sistem politik nasional. Yang ketiga, memahami perubahan yang terjadi di lingkungan strategis global. Perubahan global antara lain sistem desentralisasi dan demokrasi yang sedang banyak dicapai oleh negara-negara yang menginginkan juga terjadinya pemerintahan yang baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang mulai diterapkan dalam pemerintahan yang elektronik. Yang keempat, memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma manajemen pemerintahan. Perubahan global sangat erat kaitannya dengan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik. Desentralisasi, otonomi, demokrasi, akuntabilitas publik, transparansi, dan tegaknya hukum merupakan dorongan-dorongan yang kuat terhadap lahirnya perubahan dalam lahirnya
pelayanan terima kepada masyarakat dan manajemen pemerintah yang demokrasi agar mampu membentuk atau menciptakan peraturan undang-undangan dalam rangka mewujudkan dua melakukan pemetaan dan pembuatan organisasi tata laksana manajemen sumber daya manusia dan pengawasan administrasi maupun stabilisasi kualitas pelayanan publik, mindset dan kultural setting. Yang ketiga, mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. Yang keempat, mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien. Berikutnya, Kedua, reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berintegrasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. berikutnya, Kunci keberhasilan reformasi birokrasi. Satu, komitmen nasional untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik. Tugas mengelola reformasi birokrasi. Tiga, melaksanakan reformasi birokrasi yang menentu, terang dan nasional. Empat, proses reformasi birokrasi yang berjalan. ya, berikutnya, Kesimpulan reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia, aparatur, pelaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik yang dilakukan secara sadar untuk membuat birokrasi yang akuntabel, efisien, efektif, yang didukung oleh SDM berkualitas. Demikianlah presentasi dari materi yang kami siapkan. Untuk kita selanjutnya membuka sesi tanya jawab. Untuk kelompok 1 silakan. baik, silakan kelompok penyerang untuk bertanya. Sesi pertama saya berikan untuk 6 pertanyaan. Dan nanti dicatat pertanyaannya. Jadi modalnya dicatat dulu, nanti dijawab ya. Bertanya langsung dijawab. Silakan. Sebutkan yang bertanya, sebutkan nama, biasa langsung bisa masuk. Siapa yang mau bertanya? Judulnya ini kan tadi apa judulnya? Birokrasi yang sekarang ya, birokrasi Indonesia di masa sekarang, Mas kan di masa dulu. Dari situ aja kita udah bisa bertanya. Birokrasi di masa sekarang itu apa sih birokrasi Indonesia di masa sekarang? Maksudnya apa? Terus ayo, jangan diam aja. Kalau diam itu memang emas, diam itu emas. Ini kan di presentasi. Kita berantem di sini, berkelahi di sini. Yang malu justru kalau nggak bertanya itu sesat. Kalau bertanya sesat. Tanya Bapak sama siapa ini di antara teman-temannya ini. Ya Pak, kalau sama aku belajar, teman-temannya kemarin berani. Nanti di semester besok 5 itu nanti satu-satu maju loh. Ada mata kuliah apa itu? Dosennya itu kalau nggak salah Bu. Nanti kan mau dia juga, mau seminar, nah itu kan nanti satu-satu tuh dilatih dari sekarang.
yang misalnya latar belakang itu apa sih? Coba jelasin. Tapi kaitkan dengan mata kuliah kita birokrasi dan governansi publik. Kan kalau mau buat pertanyaan yang harus saya itu jawab. MPM 2023-01-0038 izin menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu kunci keberhasilan reformasi birokrasi ya. Beberapa kunci keberhasilan itu ada 4. Yang pertama, komitmen nasional untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik. Yang kedua, penggerak reformasi birokrasi. Yang ketiga, muatan reformasi birokrasi yang bermutu, berarah dan nasional. Yang keempat, proses reformasi birokrasi yang berjalan lancar. Gimana? Jangan nunggu dulu kalau masih belum puas ya. Belum pertanyaan. Bagaimana? Birokrasi yang saat Jelaskan bagaimana birokrasi di zaman sekarang. Di zaman sejarah dulu. Sama sebutnya birokrasi zaman sekarang. Yang kamu jawab yang kedua. yang kedua ya. Ada yang mau nambahin? Yang mau bantu jawab silakan berdiri, tapi jangan duduk dulu. Jadi kalau dia mau jawab, jangan duduk. Semakin gak dijawab, semakin gak duduk. Ya. Oke, saya Iya, seperti nama dan negara. sebelumnya perkenalkan nama saya Syifa Maulana Putri, FTN 20 dan Ketua Satu Angkatan 3. Di sini saya ingin berikan pemberian untuk menjelaskan bagaimana birokrasi pada masa ini. Di saat masa pandemi, pemerintah itu berupaya untuk menyelenggarakan birokrasi reformasi itu dengan sebaik-baiknya. Salah satu contohnya yaitu saat melakukan pelayanan publik, yang dimana dilakukan secara berbasis teknologi. Pemerintah itu berupaya untuk benar-benar melakukan secara transparansi, akuntabilitas akan dapat dipertanggungjawabkan secara baik untuk melakukan tindakan menangani pandemi ini tadi. Apakah bisa diterima? Ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Saatnya ingin menginginkan reformasi karena di zaman dulu rakyat itu ingin karena untuk masa sekarang harus ada perubahan dari yang masa dulu ke yang sekarang. Yang dulu itu ekonominya sulit, terus pelayanannya juga belum maksimal, terus banyak rakyat yang ditindas oleh Belanda, dan pokoknya pas perang itu saat kejadiannya. Jangan duduk dulu kalau dia intinya dari saudara yang penyebabnya reformasi dari rakyat itu bisa turun sebuah kedaman dan membentuk besar. Ya karena kan dari zaman ke zaman itu banyak perubahan, jadi adanya reformasi. Banyak perubahan dan reformasi betul. Tapi penyebabnya apa gitu? Penyebab rakyat itu dulu. Iya. Ya itu kan mereka kan jangan duduk. Karena mereka merasa bahwa mereka dulu itu sulit untuk mendapatkan hak mereka sebagai rakyat. Mereka merasa mereka ditindas, mereka merasa bahwa ekonomi saat itu sulit, makanya mereka memperjuangkan hak mereka sebagai rakyat. Jadi intinya tidak percaya gimana? Ya, Tidak percaya lagi dengan pemerintahan. bukan tidak percaya, mereka menginginkan hak mereka gitu kan. Saat itu tahun 1908 kan, dan itu Presiden Soeharto itu karena mereka merasa bahwa mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan, yang diberikan oleh Presiden ke rakyat itu kurang, mereka kurang menerima. Mereka masih merasa
Makanya saat itu mahasiswa itu melakukan sebuah demo besar-besaran dengan rakyat-rakyat miskin juga, karena mereka memperjuangkan hak-hak mereka sebagai rakyat miskin. Oke, gimana? Iya Pak. Oke, bisa dulu. Silakan. Anda dengarkan ya jawabannya Pak Jessica. Pasca turunnya Presiden Satu Indonesia mengusutkan kegiatan reformasi kepemimpinan Presiden hal tersebut membawa perubahan di berbagai bidang, salah satunya polisi. Perubahan politik nasional pasca reformasi tersebut mengadakan pemilihan 1996 diikuti oleh kegiatan eksekutif. Pemilu yang dipercepat adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga lembaga yang merupakan produk pemilu dianggap tidak dipercaya. Hal ini presiden termasuk karena penyelenggaraan yang bermain presiden dan wakil presiden yang baru. Ayo, pertanyaan berikut. Muhammad Rizal Hidayat dan saya 2023-2034 dengan menjawab pertanyaan dari berikan contoh birokrasi pemerintahan yang berkarakteristik. Contohnya, satu, pekerjaan sangat ketat dan berorientasi pada peraturan. Dua, tugasnya bersifat spesialisasi atau khusus untuk spesifik. Tiga, biasanya bersifat kaku dan sederhana. Sekian dan terima kasih. Eka Ubaya Taruna Raup, dosen mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.